Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Dan kita akan melihat firman Tuhan dan merenungkan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Nah saudara, di ayat ini menceritakan tentang kisah seorang janda dari seorang nabi. Suaminya yang adalah seorang nabi sudah meninggal. Kemudian suaminya meninggal dengan mewariskan hutang pada waktu itu kepada istrinya. Nah, ketika suaminya meninggal, maka istrinya yang akan menanggung hutang yang diwariskan oleh suaminya. Dan ketika penagih-penagih hutang datang kepada janda nabi ini bingung karena dia tidak punya uang, saudara. Seperti misalnya jika ada seseorang yang ditagih hutang tidak punya uang untuk membayarnya, pasti orang tersebut akan stres dan akan resah di dalam hidupnya, dan orang itu butuh pertolongan. Nah akhirnya janda nabi ini ketika dia ditagih hutang tidak mampu membayarnya, dan sudah diberi ancaman bahwa kalau nggak bayar anaknya lelaki akan diambil oleh penagih hutang sebagai pembayaran untuk hutang-hutangnya. Maka janda nabi ini datang kepada Nabi Elisa pada waktu itu, saudara. Dan kemudian Nabi memberikan sebuah petunjuk supaya dia memasukkan minyak ke dalam buli-buli yang dia punyai. Dan mukjizat terjadi bahwa setiap tempayan, setiap tempat yang dia punya, dia masukin minyak ke situ. Ternyata minyak itu tidak habis-habis, sehingga singkat cerita tempayan-tempayan kosong yang dia miliki semua penuh terisi dengan minyak zaitun pada waktu itu. Dan ketika minyaknya itu banyak sekali, kemudian janda nabi ini memberitahukan kepada Nabi Elisa pada waktu itu, Nabi, minyaknya sangat banyak sekali. Kemudian Nabi Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu. Dan Nabi Elisa berkata, bayarlah hutangmu. Itu yang kalimat pertama yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepada janda yang terlilit hutang. Nah saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa tujuan berkat yang Tuhan berikan kepada kita harusnya kita pakai untuk membayar setiap hutang-hutang yang ada. Nah menarik sekali, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar tentang membayar hutang. Nah saya tidak tahu kita hutang apa kepada orang lain. Hutang budikah, atau hutang materi, atau hutang jasa kepada seseorang. Nah firman Tuhan berkata bahwa ketika janda nabi ini diberkati dengan minyak yang melimpah, Nabi Elisa memberikan sebuah skema alokasi pengeluaran yang harus dilakukan oleh janda yang terlilit hutang itu. Nah alokasi pertama adalah bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya, kemudian engkau serta seisi rumahmu. Nah saudara, ada prioritas tertinggi ketika kita mendapat berkat, ketika kita mendapat rejeki, maka ingatlah kepada siapa kita hutang, saudara. Kalau kita punya hutang, mari kita bayar, kita lunasi hutang tersebut, karena tujuan berkat adalah untuk menutup semua hutang kita, kemudian memenuhi setiap kebutuhan kita sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh janda nabi ini. Dan kemudian janda nabi ini menjual minyak tersebut yang berlimpah hasil dari mukjizat. Kemudian minyaknya dijual, uangnya dipakai untuk menutup, membayar hutang-hutangnya. Makanya itu anak-anak Tuhan bukanlah anak-anak yang berhutang. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, Tuhan sudah membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Dosa sudah dihapuskan, hidup kita ditebus. Tidak ada kata hutang di situ. Nah, apalagi kita ketika kita diberkati Tuhan, kita mendapat pemasukan, maka ingatlah
Kepada siapa kita berhutang, lunasilah hutang-hutang yang ada. Dan ketika kita di masa lalu diingatkan oleh Tuhan bahwa kita pernah punya hutang jasa, hutang budi kepada orang lain, mari kita juga ingat untuk membayarnya dengan lunas ketika Tuhan sudah memberkati kita. Kemudian firman Tuhan juga berkata, Nabi Elisa berkata kepada janda nabi tersebut, supaya dia hidup dari lebihnya untuk mencukupkan kebutuhannya serta anak-anaknya. Nah saudara, mari sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan juga berkata, kalau kita tidak bisa dipercaya dalam harta orang lain, kalau kita tidak bisa dipercaya dalam harta orang lain, apalagi dengan harta yang di sorga. Karena itu mari di dalam hidup kita, berapapun hutang yang kita miliki, berapapun hutang materi, hutang budi, hutang jasa yang kita miliki, mari ketika kita diberkati, kita ingat dan kita punya keinginan untuk melunaskan setiap hutang-hutang yang ada, sehingga kita bisa dipercaya sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipercaya untuk mengelola harta yang dipercayakan kepada kita. Kita bisa dipercaya soal hutang piutang, kita bisa dipegang dan kita menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nah oleh karena itu ketika berkat Tuhan berikan di dalam hidup kita, mari ingat setiap hutang yang ada, mari kita lunasi. Ketika Tuhan memberkati kita, kita berada pada posisi kehidupan yang bagus, mari ingat jasa-jasa orang yang menolong kita, dan mari kita bantu mereka, kita bayar hutang budi yang pernah kita alami di masa lalu. Tuhan Yesus memberkati.